adik-adik, ketemu lagi dengan saya, Ibu Meriani. Setelah mempelajari video ini, Ibu berharap adik-adik dapat menjelaskan standar akuntansi internasional dalam kehidupan sehari-hari, standar akuntansi internasional dalam perusahaan, standar akuntansi internasional menurut para pakar, cakupan standar akuntansi internasional. Dalam mengelola laporan keuangan di suatu perusahaan, akuntan memiliki pedoman atau acuan yang disebut standar akuntansi keuangan. Selain standar akuntansi keuangan, di Indonesia ada standar akuntansi internasional. Akuntansi internasional adalah akuntansi yang dilakukan untuk transaksi antar negara dengan membandingkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku di negara-negara yang berlainan dan mengharmonisasikan standar akuntansi di seluruh dunia. Apa itu IFRS? Nama standar akuntansi internasional adalah IFRS atau International Financial Reporting Standard. IFRS merupakan standar akuntansi internasional yang diterbitkan oleh International Accounting Standard Board atau IASB yang menjadi standar global untuk penyusunan laporan keuangan perusahaan publik. Standar akuntansi internasional atau International Accounting Standard atau IAS disusun oleh 4 organisasi utama dunia, yaitu Badan Standar Akuntansi Internasional (IASB), Komisi Masyarakat Eropa, Organisasi Internasional Pasar Modal, Organisasi Internasional Pasar Modal, dan Federasi Akuntansi Internasional. International Financial Reporting Standard mencakup 1. International Financial Reporting Standard, standar yang diterbitkan setelah tahun 2001. 2. International Accounting Standard atau IAS, standar yang diterbitkan sebelum tahun 2001. Interpretation yang diterbitkan oleh International Financial Reporting Interpretation Committee setelah tahun 2001. 4. Interpretation yang diterbitkan oleh Standing Interpretation Committee sebelum tahun 2001. Aspek-aspek tertentu dari praktik bisnis yang merupakan aturan wajib IFRS yaitu: pertama, pernyataan posisi keuangan; kedua, pernyataan penghasilan komprehensif; ketiga, pernyataan perubahan ekuitas; keempat, laporan arus kas. Pertama tadi, pernyataan posisi keuangan dikenal sebagai neraca. Pernyataan penghasilan komprehensif dikenal sebagai laporan laba rugi. Pernyataan perubahan ekuitas dikenal sebagai laporan laba yang ditahan. Laporan arus kas, laporan ini merangkum transaksi keuangan perusahaan pada periode tertentu, memisahkan aliran kas ke dalam operasi, investasi, dan pembiayaan. Komponen laporan keuangan setelah IFRS terdiri dari 5. Pertama, laporan posisi keuangan; 2. laporan laba rugi komprehensif; 3. laporan perubahan ekuitas; 4. laporan arus kas; 5. catatan atas laporan keuangan. Hal-hal pokok yang diatur dalam standar akuntansi: pengukuran dan penilaian. Untuk menentukan nilai dari suatu elemen laporan keuangan, baik pada saat terjadinya transaksi keuangan maupun pada saat penyajian laporan keuangan pada tanggal neraca. Pengakuan merupakan kriteria yang digunakan untuk mengakui elemen laporan keuangan sehingga elemen tersebut dapat disajikan dalam laporan keuangan dan mencapai tujuan dibentuknya IFRS. Penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk menentukan jenis informasi dan bagaimana informasi tersebut disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan. Suatu informasi dapat disajikan dalam laporan neraca, laporan laba rugi,
atau berupa penjelasan yang menyertai laporan keuangan agar para pembaca mudah memahami apa yang dibaca. Referensi diambil dari Jeffrey Wegan tahun 2015, Financial Accounting, IFRS Edition, John Wiley & Son, Niswonger, Warren, Reeve & Fish. Demikian adik-adik video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.